agen antimikroba. Nah, resistensi kalau dalam populasi bakteri ini ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah transfer bakteri antar individu, kemudian transfer gen antar bakteri melalui plasmid ya. Kemudian yang ketiga adalah transfer gen resisten antar elemen genetik dan melalui transposom, atau transposom ini adalah bagian elemen genetik yang dapat menyisip pada bagian genom di tempat lain. Mekanisme resistensi dari setiap bakteri ini ada beberapa macam. Tiap bakteri memulai mekanisme resistensi yang berbeda. Apa saja? Ini ada 4 macam ya. Yang pertama, karena produksi enzim yang dapat menginaktivasi obat. Nah, contohnya ini adalah bakteri Staphylococcus aureus. Dia punya enzim beta laktamase. Beta laktamase ini enzim yang mampu memecah cincin beta laktam. Cincin beta laktam ini biasanya terdapat pada obat-obat antibiotik golongan penisilin ya. Obat golongan penisilin dia punya cincin beta laktam. Ketika bertemu atau berhadapan dengan bakteri Staphylococcus yang punya enzim beta laktamase, dia dapat memecah cincinnya, antibiotiknya tidak dapat aktif untuk mengeradikasi bakteri tersebut. Salah satu solusinya nanti bisa dilakukan kombinasi obat. Nah, nanti kita lihat. Kemudian yang kedua adalah perubahan sisi ikatan obat. Perubahan sisi ikatan obat ini contohnya biasanya perubahan protein pada subunit 50S. Nah, contoh obatnya adalah eritromisin. Eritromisin ini kan dia antibiotik yang memiliki aktivitas ya, menghambat RNA ya pada subprotein 50 subunit 50S. Tapi ketika ada perubahan sisi ikatan, maka dia tidak dapat aktif untuk melakukan penghambatan RNA. Kemudian yang ketiga adalah penurunan pengambilan obat kembali atau drug uptake-nya. Jadi dia mengakibatkan efflux terhadap tetrasiklin. Jadi dosisnya tidak terpenuhi, eradikasi tidak efektif. Yang terakhir adalah perubahan jalur ya. Perubahan jalur. Jadi antibiotik tidak bisa beraktivitas di tempatnya. Biasanya kasus resistensi bakteri terhadap trimetropim ya, trimetropim, di mana bakteri itu punya aktivitas untuk memproduksi hidrofolat reduktase ya. Akibatnya dia tidak punya afinitas. Afinitas ini daya ikat terhadap antibiotik trimetropim. Pengatasannya nanti setengah dua ya. Iya, memiliki pasien. Nah, nanti untuk apa pengatasannya ketika terjadi resistensi nanti bisa dikombinasikan dengan obat lain. Nah, untuk aktivitas spektrumnya ada antibiotik spektrum sempit dan spektrum luas. Ini karena ya itu ya, bakteri kan punya informasi genetik yang berbeda di tiap gennya. Ada yang bakterinya kategori gram positif, gram negatif. Nah, antibiotik ini dia punya aktivitas yang berbeda. Ada yang dia spesifik terhadap gram positif atau negatif saja, disebutnya sebagai bakteri spektrum sempit, atau dia punya aktivitas sebagai antibiotik untuk gram positif dan gram negatif, disebut sebagai antibiotik spektrum luas. Kemudian kemarin kita masuk ke dalam golongan antibiotik yang memiliki aktivitas sebagai penghambat sintetis dinding sel bakteri. Nah, punya aktivitas sebagai bakterisidal ya. Ini yang pertama kali kita bahas adalah golongan penisilin ya. Golongan penisilin ini antibakteri alami ya, yang diperoleh dari jamur Penicillinum. Dia ciri-cirinya punya struktur beta laktam, cincin beta laktam. Dia mampu menghambat sintesis dinding sel bakteri. Ini ada penisilin D, kemudian ada penisilin V. Lalu kalau dia misalkan turunan atau derivat dari struktur penisilin ini, contohnya ada amoksisilin ya. Ini amoksisilin, ampicillin ini merupakan derivat dari penisilin atau turunan ya. Strukturnya sama, punya cincin beta laktam. Nah, tapi ada modifikasi struktur di situ. Amoksisilin. Nah, amoksisilin ini dia punya potensi terjadi yang namanya resistensi ya terhadap
bakteri Staphylococcus aureus atau dikenalnya biasanya disebut sebagai MRSA ya, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Jadi beberapa obat golongan penisilin yang punya resistensi terhadap S. aureus. Ini banyak di rumah sakit. Nanti pengatasannya bisa dilakukan kombinasi dengan obat lain, misalkan dengan asam flavonolat. Nah ini dia golongan obat penisilin yang dikombinasikan dengan obat lain. Nah, kombinasinya dengan penambahan inhibitor beta laktamase. Inhibitor beta laktamase ini ada sulbactam, clavunalat, kemudian tazobactam, ampicillin sulbactam, kemudian amoxiclav, ini sudah ada di pasaran ya, amoxicillin clavunalat. Jadi clavunalat di sini berfungsi sebagai inhibitor beta laktamase, sehingga amoxicillin nanti dia bisa berikatan dan beraktivitas sesuai dengan semestinya, efektif karena dia tidak mengalami yang namanya pemutusan cincin atau pemutusan cincin oleh enzim beta laktamase. Kemudian golongan kedua yang termasuk kelas dari penghambat dinding sel adalah antibiotik golongan cefalosporin ya. Kalau cefalosporin ini dia ada 3 generasi ya, generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Ini penggolongannya itu berdasarkan aktivitasnya ya, spektrumnya, kenapa dia masuk cefalosporin generasi pertama, kedua, dan ketiga. Oke, nah alasannya yang pertama, generasi pertama dari antibiotik cefalosporin ini dia punya aktivitas terhadap gram positif dan kurang aktif terhadap gram negatif. Maksudnya spektrum luas ya, spektrum luas. Tapi dia condong ke bakteri gram positif. Sedangkan generasi kedua, dia spektrumnya sempit ini, dia lebih spesifik ke bakteri gram negatif ya, bakteri gram negatif. Dan terakhir adalah generasi ketiga, dia punya aktivitas gram negatif, tetapi lebih poten ya, lebih potensial dibanding pada generasi kedua. Jadi nanti pemilihan terapinya berdasarkan bakteri yang dihadapi. Nanti biasanya dilakukan kultur ya untuk tahu ketika sudah dilakukan terapi dengan antibiotik yang umum, kalau misalkan tidak ada perbaikan, nanti di kultur infeksi apa ini yang didapati oleh pasien tersebut. Nanti kemudian dipilihkan terapi yang sesuai dengan bakteri yang ada. Ini generasi pertama, spektrum sempit. Contohnya cefadroxil, cefazolin. Cefadroxil ini umumnya di pasaran kalau di Indonesia. Kemudian generasi kedua ada cefaclor, ciprofloxacin, kemudian cefprozil. Kalau ini jarang saya temukan obat-obatnya di apotek kalau untuk generasi kedua. Baru generasi ketiga nih banyak nih. Generasi ketiga ada cefixim, kemudian cefoperazole, cefotaxim. Nah, cefotaxim ini banyak di rumah sakit ini adanya dalam bentuk injeksi ya. Kemudian golongan ketiga ini adalah golongan makrolit ya. Contohnya adalah erythromycin. Ini diperkenalkan pada tahun 1950-an sebagai pengganti penisilin. Nah, terutama bagi orang-orang yang alergi. Ini penisilin menimbulkan reaksi alergi. Penisilin banyak ditemukan alergi sehingga muncul antibiotik baru yang dia termasuk golongan makrolit, bekerja dengan cara menghambat sintesis protein, punya aktivitas bakteriostatik dan bakterisidal. Nanti tergantung dosis yang dipakai ya. Contohnya adalah erythromycin. Kemudian salah satu lagi contohnya dari makrolida adalah tetrasiklin. Ini tetrasiklin ini banyak di sediaan salep ya, salep tetrasiklin. Ini derivat doxycycline dan minocycline. Doxycycline ini juga banyak di pasaran sediaannya. Doxycycline. Tetrasiklin ini bersifat amfoter ya, karena mengandung gugus-gugus yang bersifat asam dan basah. Jadi dia punya 2 gugus ya, asam dan basah. Kemudian tetrasiklin ini juga mengandung gugus yang membentuk ikatan hidrogen intramolekular. Dia dapat membentuk kompleks dengan garam-garam dan tidak boleh diberikan bersama susu. Kemudian antasid ini mengurangi efektivitas ya. Antasid ini dia menghambat absorpsi obat ya. Jadi dia nanti malah membentuk kompleks ikatan dengan antasid. Ini kan antasid punya itu ya, dia
struktur MgOH, magnesium hidroksida, di mana magnesium ini nanti membentuk kompleks dengan tetrasiklin. Tidak diabsorpsi, jumlah obat yang ada di darah turun, tidak efektif. Untuk tetrasiklin ini diberikan, dia perlu banyak perhatian ya, punya banyak efek samping dia. Salah satunya efek samping adalah teratogenik, jadi dia kontraindikasi untuk wanita hamil. Kemudian dia juga punya efek samping lain, tidak boleh diberikan untuk pasien yang mengalami gangguan ginjal dan tidak boleh diresepkan pada anak-anak. Ini kuning ya, tetrasiklin ini. Kemudian golongan yang keempat ini golongan aminoglikosida. Kalau aminoglikosida ini dia mampu melawan bakteri gram positif dan negatif dan efektif terhadap mikobakteri ya. Dia kalau aktivitasnya aminoglikosida ini menghambat ya, dia menghambat translasi, menghambat sintesis protein ya dia, pada subunit 30S ya. Tapi dia punya efek samping yang serius nih, ototoksik ya, merusak saraf pendengaran. Jadi antibiotik yang punya efek samping ototoksik cuma satu ya, golongan aminoglikosida. Ini banyak keluar soal-soal kaitannya sama efek samping antibakteri ototoksik itu di CBT apoteker ya. Dulu saya menemukan soal ini juga, aminoglikosida yang punya aktivitas ototoksik. Contohnya ini streptomycin, kanamycin. Dia biasa dipakai untuk terapi TBC atau tuberkulosis. Dan dia punya aktivitas juga nefrotoksik ya. Nefrotoksik itu dia racun terhadap ginjal. Jadi dia tidak bagus untuk ginjal juga. Kerusakan ginjal ini dia kontraindikasi untuk pasien yang memiliki gangguan ginjal. Kemudian ini chloramphenicol. Chloramphenicol ini produk dari Streptomyces. Spektrumnya luas ya. Dia kalau ini pada subunit protein 50S ya. Subunit 50S, kalau yang ini 30S ya, streptomycin. Kemudian golongan quinolone. Sudah sepertinya untuk golongan antibiotik ini dia singkat-singkat ya, golongan anti yang penting kalian itu paham dari sisi itu ya, sisi struktur bakteri terlebih dahulu, bahwa bakteri itu dia punya dinding sel. Nah, punya dinding sel, kemudian dia membawa informasi genetik. Penghambatan atau aktivitas antibiotik itu ditentukan berdasarkan dia cara kerjanya. Nah, kalau misalkan dia menyerang dinding sel bakteri, maka dia termasuk aktivitas antibiotik yang memiliki penghambatan pada sintesa dinding sel. Contohnya apa saja? Ini kan ya, ada vancomycin, penicillin, cefalosporin, monobactam. Cefalosporin sendiri ini ada beberapa generasi, 1, 2, 3. Kemudian penicillin dia juga punya beberapa contoh obatnya, itu nanti bisa dihafalkan. Sudah saya lampirkan sepertinya di PPT untuk beberapa contoh obat dan aktivitasnya ya. Kemudian untuk ketika dia masuk ke dalam jaringan ini kan dia ada beberapa antibiotik yang memiliki aktivitas penghambatan pada DNA, kemudian penghambatan sintesa protein pada subunit 50S, 30S. Nah, jadi informasi genetik bisa dihambat, dinding sel dari bakteri bisa dihambat, mekanisme kerja atau membran sel dari bakteri juga bisa dihambat ya. Atau ada yang tanya? Mbak Lia sama Mbak Umi. Salama ini belum bisa mikrofon.
ada yang punya kopinya Mbak Umi Salama. Sepertinya ada pekerjaan bangunan ya di rumahnya. Oh ya sudah ya. Oke Mbak Lia juga. Oke, kita lanjutkan untuk klasifikasi antibiotik berdasarkan mekanismenya. Ketika dia menyerang di membran sel bakteri, nanti dia berarti masuknya golongan aktivitas antibiotik yang dia punya aktivitas menyerang di membran sel dari bakteri. Contohnya ada polimixin, kemudian daptomycin. Selain itu, ketika dia sudah masuk ke dalam sel, kan awalnya dinding sel, kemudian membran sel bakteri, nah masuk ke dalam dinding masuk ke dalam tubuh bakteri, nanti ada DNA, kemudian ada protein ini yang dia membawa informasi genetiknya tRNA. Nah itu bisa dihambat juga nanti sehingga tidak terbentuk bakteri baru. Contoh seperti pada manusia itu yaitu cestoda, nematoda, cestoda, cacing pita, nematoda, cacing belang, nematoda, leucus. Syarat obat antibiotik efektif dari dapat seperti pula cacing dan bisa menunjukkan efek farmakologi pada fisiologi cacing. Mekanisme kerja antibiotik pada cacing yakni merusak cacing secara langsung, merusak kutikula cacing seperti pencernaan. Mbak Lia Fitri Ramadhani sepertinya mikrofonnya aja Mbak ya masih on. Oke sudah ya, kita lanjutkan setelah klasifikasi antibiotik selesai, lalu nanti kita kaitannya sama terapinya ya, terapi untuk pemberian antibiotik nanti, pemilihan terapinya kalau masalah-masalahnya. Nah untuk dasar pertimbangan pemilihan antibiotik ini ada dua macam ya. Yang pertama adalah spesifisitas obat, aktivitas spektrumnya, efeknya terhadap flora normal. Jadi tubuh kita tuh punya bakteri normal ya, probiotik istilahnya. Itu bakteri-bakteri baik yang ada di tubuh kita membantu proses pencernaan makanan. Nah itu juga perlu dipikirkan nanti apakah dia justru malah mengganggu flora normal kita di tubuh kita. Kemudian dosis terapi untuk antibiotik, farmakokinetiknya, kemudian farmakokinetik dan potensi efek samping. Nah, beberapa orang punya reaksi sensitif terhadap golongan obat penisilin ya, makanya itu perlu diperhatikan. Ini ada kalian pernah menjumpai atau bukan menjumpai ya, di antara kalian ada yang punya alergi terhadap antibiotik amoksisilin? Jadi setelah minum amoks itu langsung bidulun kayak gitu, bintol-bintol. Antibiotik yang banyak itu emang golongan penisilin ya, amoksisilin itu banyak dipakai deh. Jadi banyak terrecord rekam efek sampingnya. Kemudian potensi interaksi obat. Nah, potensi interaksi obat ini kaitannya beberapa obat yang bisa membentuk ikatan dengan obat lain ya. Antasida ini dia banyak kontraindikasi ketika diminum bareng dengan obat lain. Biasanya rekomendasi pemberian terapi apabila pasien itu punya penyakit mah atau asam lambung yang konsumsi antasida rutin, itu nanti dia diberikannya harus ada jaraknya dan diberikan sebelum makan. Kalau misalkan diberikan barengan, ini antasida nanti bisa membentuk kelat dengan obat lain dan absorpsi obatnya terganggu. Akibatnya efektivitas terapi dari obat menurun. Jadi obat tidak bisa terserap sempurna karena terikat dengan antasida. Akibatnya obat yang masuk ke saluran darah jumlahnya tidak maksimal. Kemudian biaya pemilihan terapinya. Kemudian pertimbangan kedua adalah pertimbangan pasien atau konsumen. Nah, ini melihat dari tempat infeksi, riwayat penggunaan antibiotiknya itu sudah apa saja. Ini riwayat penggunaan antibiotik ini penting ya untuk kalian misalkan biasanya tuh jangan di depanku dulu ya, nanti aku pengen pokoknya